Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, kita bertemu lagi. Untuk materi bahasa Inggris kali ini, you can open your book page 48. Teman-teman bisa buka halaman 48 pada buku paket bahasa Inggrisnya. Di sini ada 4 percakapan ya. Nah, di sini perintahnya adalah Task 6, listen to and repeat after your teacher. Jadi, dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Baik, untuk kali ini kita akan membaca dulu ya. Kita baca semua kalimat yang ada di sini. Setelah itu kita bahas masing-masing perbedaan dari kalimat ini. Oke, baik. Number 1. This is Irfan. He comes from Bandung. Artinya, ini adalah Irfan. Dia dari Bandung atau dia datang dari Bandung. Atau bisa juga dia berasal dari Bandung. Number 2. This is Shinta. She comes from Yogyakarta. Ini adalah Sinta. Dia berasal dari Jogja. Number 3. These are Tony and Jeffrey. They come from Medan. Ini adalah Tony dan juga Jeffrey. Mereka berasal dari Medan. And the last number, these are Ani and Mia. They come from Surabaya. Ini adalah Ani dan Mia. Mereka berasal dari Surabaya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini tuh ada kata yang di bold atau dihitamkan, ditebalkan. Seperti kata comes from, kemudian ya, comes from ya. Nah, comes from itu artinya berasal dari gitu ya. Berasal dari asalnya gitu. Asalnya dari mana gitu kan. Nah, sekarang kita bahas kembali, ulangi kembali pelajaran yang kemarin untuk mengulas. Di sini ada kata he. Kenapa he? Karena kata he itu digunakan sebagai kata ganti nama Irfan ini ya. Nama Irfan ini kan laki-laki. Nah, di kalimat kedua kita ingin menggantikannya dengan menyebutkan dia. Dia laki-laki, dia untuk laki-laki dalam bahasa Inggrisnya adalah he. He artinya dia untuk laki-laki. Sedangkan kalau kita lihat nomor 2, dari kalimat awal ada nama Shinta. Nah, di kalimat kedua digantikan dengan she. Nah, she ini gitu ya sebagai kata ganti Shinta yang artinya dia untuk perempuan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang di sini pasti teman-teman sudah tahu ya kenapa pakai di sini pakai this, karena orangnya itu yang ditunjukkan lebih dari satu gitu ya, this, dan pakai to be-nya are, karena kalau misalkan sesuatu yang jamak itu to be-nya pasti menggunakan are gitu kan. Sedangkan kalau ini contoh nomor 1 dan nomor 2 dia to be-nya menggunakan is. Why? Kenapa? Karena objeknya yang ditunjukkannya hanya satu orang saja gitu ya, tidak lebih dari satu. Kalau ini lebih dari satu gitu ya. Contohnya ada ini Tony and Jeffrey, berarti 2 orang pakainya these are gitu kan. Ini adalah gitu. Nah, kemudian ibu ingatan juga di sini ada kata ganti they ya. They. Di sini they itu artinya mereka. Nah, kata ganti they ini menggantikan Tony dan Jeffrey di sini ya. Tony and Jeffrey gitu ya. Tony and Jeffrey itu 2 orang, dan kalau misalkan kita untuk ingin menggantikan gitu ya di kalimat kedua, kita bisa ganti menggunakan kata mereka. Nah, mereka itu dalam bahasa Inggrisnya adalah they. Seperti itu. Ya, kalau misalkan di sini kan Irfan pakainya he gitu ya, dia untuk laki-laki, sedangkan Shinta pakainya she, dia untuk perempuan. Oke, kemudian di sini ada perbedaan ya. Ini juga sama nih ya. Ini sama yang kalimat yang keempat sama dengan kalimat ketiga. Namun di sini ada perbedaan apa gitu ya perbedaannya. Yaitu perbedaannya kalau yang nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Di sini comes-nya itu ada huruf S-nya. Comes from gitu ya. He comes from, she comes from gitu ya. Nah, kalau misalkan yang nomor 3 dan nomor 4 ya, number 3 and number 4, there is no S ya after word come. Gak ada huruf S setelah kata come ya. Betul? They come from, bukan they comes from, tapi they come from. Begitu juga ada nomor 4, they come from. Why? Karena huruf S ya di belakang come itu ditambahkan ketika
ya, ketika subjeknya, nih ini namanya subjek ya, he dan juga she, yang kata ganti ini juga bisa disebut subjek. Subjeknya itu adalah singular atau tunggal. Nah, maksudnya tunggal tadi, ini kan he kan menggantikan, artinya dia untuk laki-laki menggantikan nama Irfan, dan Irfan itu kan sendiri ya, tunggal berarti kan. Nah, di sini kenapa comes itu menggunakan s, karena subjeknya itu tunggal gitu ya. Begitu juga dengan yang nomor 2. She itu adalah subjek tunggal, jadi menggunakan comes from. Sedangkan yang nomor 3 dan nomor 4, karena yang tadi kan subjeknya itu banyak ya, they kan. They itu menggantikan nama Tony and Jeffrey menjadi mereka gitu kan. Nah, they ini dia bukan tunggal atau bukan singular, tapi dia adalah jamak atau plural. Karena they itu, kembali lagi ya ibu ingatkan, they itu dia merujuk kepada Tony and Jeffrey, di mana Tony and Jeffrey ini jumlahnya kan lebih dari satu gitu ya, maka ini disebut jamak. Nah, ketika sesuatu yang jamak itu tidak usah menggunakan kata s di belakang come-nya, cukup they come from Medan. Bu, bisa nggak misalkan seperti ini, misalkan namanya Andin and Jeffrey misalkan ya, Andin and Jeffrey come from Medan. Bisa. Kenapa? Karena Andin and Jeffrey itu namanya subjeknya itu 2 orang gitu ya. Nah, kalau misalkan 2 orang itu kan lebih dari satu. Nah, otomatis dia itu jamak atau plural. Jadi, ketika ini namanya ini ya, namanya ya, kata kerja gitu ya. Setelah ini tuh kata kerja namanya sebetulnya ini. Cuma nanti untuk kata kerja dibahasnya lebih nanti lagi ya. Ibu singgung sedikit. Come itu kata kerja di mana ketika bersinggungan dengan subjek yang plural atau jamak, maka come itu tidak usah ditambahkan s. Namun ketika suatu kata kerja gitu ya, sebelumnya itu didahului oleh subjek yang tunggal atau singular, maka setelah kata kerja tersebut ditambahkan s gitu ya, atau juga is ya, sesuai dengan kaedahnya gitu ya. Nah, sekarang ibu hanya menyinggung sedikit tadi ya masalah kaedah yang s sama is. Intinya the point is, when the subject is singular, ketika si subjeknya singular atau tunggal, maka setelah kata come itu ditambahin s gitu ya. Namun, but if the subject is plural, jika subjeknya adalah jamak, maka kata come di sini tidak usah ditambahkan huruf s gitu ya. Come aja seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Lalu Miss, kalau misalkan subjeknya ikan, ini namanya subjek nih ya. Ini ada soal di halaman 49. Soalnya itu ada 5. Nah, ini subjek. Yang awal itu yang sebelah kiri subjek, dan yang sebelah kanan itu objeknya atau nama kotaknya gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ada subjek they, I, Kania, we, dan Purwanta. Miss, tadi kan bilang kalau misalkan yang they itu udah ada contoh yang tadi ya. They itu dia merupakan subjek jamak atau plural gitu kan. Nah, dia dan otomatis dia menggunakan come-nya itu tidak usah menggunakan s. Miss, kalau misalkan nama orang gimana? Kayak ini contohnya, Anang comes from Bandung. Nah, kita ingat kembali, nama di sini itu kan cuman satu namanya atau singular atau tunggal. Maka kalau dia tunggal dan sendiri, maka come-nya itu menggunakan s, setelahnya ditambahin s gitu ya, ditambahin huruf s. Miss, kalau misalkan nama orangnya 2, oke, kalau 2 kan tadi katanya tidak menggunakan s ya. Nah, kalau misalkan nama orangnya 3, 4 dan seterusnya, apakah menggunakan s atau tidak, Miss? Nah, kembali ke kaidah yang tadi, kalau yang tunggal atau cuman satu nih, namanya kayak gini Anang gitu ya, dia menggunakan s setelah kata come. Tapi kalau misalkan dia namanya lebih dari satu, mau 1000 mau berapa gitu ya, come-nya itu tidak usah menggunakan s. Seperti ini contoh yang ini. Nah, jadi they come, atau misalkan contohnya pakai nama nih, Ani and Mita come gitu ya, jadi tidak usah menggunakan s seperti itu. Jadi maka di sini juga seperti itu ya. Nomor 1 contohnya. Nomor 1 they itu mereka, berarti kalau mereka banyak berarti pakai come atau pakai comes nih. Kemudian yang nomor 2, kalau I, walaupun I itu tunggal gitu ya, sendiri I, tapi I itu enggak pakai comes ya. Jadi come-nya itu tidak ditambahin s di belakangnya. Kalau I itu
tetap biasa aja, I come from, nggak pakai s, ingat. Pengecualian untuk I, ya. I itu tidak menggunakan s walaupun dia maksudnya singular atau tunggal gitu ya. I kan saya sendiri gitu kan. Tapi untuk khusus untuk I itu dia tidak pakai s gitu ya, come-nya. Kemudian Kania berarti namanya satu orang, berarti gimana nih, pakai come atau pakai comes. Kemudian yang nomor 4 we. Kalau we itu kami atau kita. Kami atau kita itu berarti apa ya, merangkul tidak hanya satu orang dong gitu ya, banyak, lebih dari satu, berarti pakainya apa nih, comes atau come. Kemudian Purwanta itu juga nama orang dan nama orangnya juga satu, pakainya comes atau come gitu ya, pakai kaidah yang tadi, singular atau plural, jamak atau tunggal. Nah gitu ya teman-teman, that's all for today. Cukup sekian dulu untuk hari ini materinya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ibu minta maaf kalau ada salah. Dan untuk tugas teman-teman silakan kerjakan halaman 49 nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Seperti contoh dan seperti penjelasan yang sudah Ibu jelaskan yang tadi. Oke, thank you kelas. Assalamualaikum.